Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 1 September 2025, bertepatan dengan hari ke-6 dari Rabi' al-Awwal 1447 Hijriah. Kita lanjutkan ba'da zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, pelajaran di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Muslim, yang mana pada kesempatan pelajaran yang lalu dan hari ini kita masuk kepada bab tentang an-nahi anil munkar wal amru bil ma'ruf minal iman, bahwa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu termasuk dari keimanan. Dan penjelasan tentang iman itu bertingkat-tingkat, ada yang tinggi dan ada yang lemah. Maka kita masuk sekarang kepada hadis, atau di pelajaran yang lalu telah kita jelaskan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Bahwa barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka jika mampu merubah dengan tangan, dirubah. Dan ini tentunya kepada pemimpin dari berbagai pimpinannya, baik pemimpin negeri, baik pemimpin institusi, baik pemimpin dari yayasan, pondok pesantren, ataupun pemimpin keluarga. Maka dia mampu merubah keburukan yang ada di wilayahnya dengan keras, bahkan dengan tangan, seperti bapak melarang anaknya berbuat kemaksiatan dengan tangan, maka lakukan. Atau seorang manajer yang bisa melarang perbuatan keburukan kepada anggotanya, kepada karyawannya, maka dengan tangan bisa itu dilakukan. Dan ini sebesar-besarnya iman. Namun jika tidak mampu, maka hanya dengan nasihat, dan tidak bisa merubah. Dinasihati, didengar nasihatnya, dirubah. Jika tidak didengar, ya tidak berubah dari kemungkaran. Maka ini lebih rendah dari keimanan pertama. Dan tidak bisa mencegah dengan tangan dan dengan lisan pun tidak bisa, maka hanya di dalam hati tidak menyetujui perbuatan, maka ini pun masuk kepada keimanan, namun keimanan yang rendah. Maka ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita ambil di pelajaran yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua, yang lafadznya berbeda namun semakna, dari sahabat yang lain, dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka inilah dari keutamaan kita mempelajari Sahih Muslim. Di Sahih Muslim diberikan hadis-hadis yang datang dari berbagai jalan, berbagai sahabat, namun maknanya satu, atau bahkan disebutkan dari sahabat yang satu, namun dari berbagai macam jalan tabi'i dan itba'u tabi'in yang berbeda. Maka kita masuk sekarang kepada hadis Ibnu Mas'ud. Haddatsani Amr an-Naqid wa Abu Bakar ibnu Nadr wa Abdullah ibnu Humaid wa lafdu li Abdillah. Dari tiga gurunya ini, gurunya Imam Muslim yang disebutkan, maka lafaz hadis yang akan diberikan itu dari Abdullah atau dari Abd ibnu Humaid. Qalu haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'd
Qala haddatsani abi an Shalih ibn Kaisan anil Harith an Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam an Abdurrahman ibn al-Miswar an Abi Rafi' an Abdullah ibn Mas'ud. Maka sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin." Maka ini lafaz yang datang dari Ibnu Mas'ud, dan begitupun hadis yang kedua kita baca setelahnya, wa haddatsnihi Abu Bakar ibnu Ishaq ibnu Muhammad akhbarana ibnu Abi Maryam haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad qala akhbarani al-Haritsu ibnu al-Fudayl al-Khatmi an Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam an Abdurrahman ibn al-Miswar ibn Makhramah an Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma kana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyun yahtaduna bihadihi wa yastanuna bisunnatihi mithla hadis Shalih. Maka dua riwayat ini barakallahu fikum, this hadis narrated by Abdullah ibn Mas'ud that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." So the meaning, never a prophet had been sent before me, maka tidaklah para nabi yang diutus oleh Allah sebelumku, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa, seperti nabi-nabi yang lain. Maka tidaklah dari nabi-nabi yang dikirim before me by Allah towards His nation, who had not among His people, His disciples and companions who followed His ways and obeyed His command. Maka disebutkan tidaklah nabi-nabi yang diutus sebelum aku itu kecuali kana lahu min ummati, mereka mempunyai umat, nation, hawariyun, para pengikut, wa ashabun, dan para sahabat, yang mana pengikut para sahabat dari nabi ini ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, they follow his sunnah and they do, dan mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh nabi-nabi mereka. Maka ini faidah dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu mempunyai kelompok, mempunyai penolong, mempunyai sahabat. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, then there came after them their successor, who said whatever they did not practice, and practice whatever they were not commanded to do. Kemudian disebutkan
Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian Allah menjadikan bagi mereka orang-orang yang next generation itu menyelisihi dari apa-apa yang ada dari nabi-nabi mereka. Yaquluna ma la yaf'alun, maka mereka hanya berkata-kata tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh nabinya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan bahkan mereka melaksanakan perbuatan yang tidak diperintah oleh nabi-nabi mereka. Maka ini dari keadaan pengikut para nabi yang kemudian mereka berdosa. Maka disebutkan, he who struck against them with his hand was a believer. He who struck against them with his tongue was a believer. And he who struck against them with his heart was a believer. And beyond that there is no faith, even to the extent of a mustard seed. Maka disebutkan setelah itu, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Kemudian disebutkan, maka barang siapa dari antara mereka kelompok yang masih berpegang teguh kepada nabi-nabi mereka, menasehati dari kelompok yang salah tadi dengan tangan-tangan mereka, maka mereka beriman. Maksudnya the heights of the faith, iman yang paling tinggi. Wa man jahadahum bilisanihi, dan barang siapa dari mereka para pengikut nabi menasehati dengan lisan kepada beberapa pengikutnya yang tidak mengikuti para nabi, fahuwa mu'minun, maka dia pun beriman, namun di bawah orang-orang yang menggunakan kekuatan tangannya. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, dan barang siapa yang tidak bisa menasehati, mengajak kepada kebenaran dari pengikut nabi yang melenceng ini, maka hanya sekedar di dalam hati yang tidak sesuai, karena tidak bisa menasehati dengan lisan dan tidak bisa menasehati dengan tangan, maka dia hanya di dalam hati saja. Fahuwa mu'minun, maka dia masih dalam keadaan beriman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, dan keimanannya tidak lain hanya sebesar biji sawi. Maknanya iman mereka paling rendah. Maka inilah hadis dari dua jalan dari Abdullah bin Mas'ud. Maka hubungannya dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri sama. Namun hadis Abi Sa'id Al-Khudri dijelaskan bagaimana dulu yang pertama kali melaksanakan kebid'ahan adalah Marwan, yang mana dia amir dari Madinah pada zaman itu, yang mana dia berpendapat sholat id itu didahulukan sholat seperti sholat Jumat, baru setelah didahulukan khutbah seperti khutbah Jumat, kemudian sholat. Agar apa? Agar kaum muslimin yang mengikuti sholat id itu mendengar khutbah. Karena prakteknya jika melaksanakan sholat dulu, dan itu kenyataannya, maka mereka akan meninggalkan sebagian dari ceramah karena ingin buru-buru menyembelih sembelihan mereka. Dan hukumnya pun bukan wajib mendengar khutbah. Alhasil Marwan tidak ingin dari umatnya itu ataupun dari rakyatnya itu meninggalkan dia, sehingga dia jadikan sholatul id yang harusnya sholat dulu baru ceramah, dia tidak mau nanti ceramahnya ditinggal. Maka akhirnya dia membuat kebalik seperti khutbah Jumat. Jadi ceramah dulu baru sholat id. Paham? Maka Abu Sa'id Al-Khudri di saat dia ingin melaksanakan khutbah dulu ke mimbar, karena sudah siap dibikin mimbar di tanah lapang itu, di musala id dibikin mimbar, maka ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri.
sholat dulu. Kata Marwan, perkara itu telah tidak sejaman lagi istilahnya. Maksudnya di zaman dulu Nabi melaksanakan perkara ini semua orang mendengar. Nabi sholat id dulu, kemudian ceramah, maka didengar. Namun di zaman sekarang tidak, maka aku rubah seperti sholat khutbatul Jum'ah, yakni khutbah dulu baru sholat agar didengar. Maka dikatakan oleh Abu Sa'id bahwa perkara itu adalah perkara yang tidak benar. Kemudian Abu Sa'id memerintahkan amirnya ini dengan tangan. Dia pegang untuk pergi ke sholat dulu, bukan ke mimbar, gitu maksudnya. Kemudian dia meriwayatkan, aku telah mendengar dari Nabi, barang siapa yang merubah kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dengan tangan, maka itu adalah keimanan yang besar. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika tidak mampu, maka dengan hati, cukup mengingkari di dalam hati, dan itu seringan-ringannya dari iman. Dan begitu pun di hadis Ibnu Mas'ud di sini disebutkan bahwa setiap nabi sebelum aku mempunyai al-hawariyun, seperti Nabi Isa mempunyai al-hawariyun, Nabi Musa mempunyai pengikut yang banyak, dan nabi-nabi yang lain mempunyai pengikut. Maka pengikut-pengikut ini yang menghidupkan sunnah nabinya dan melaksanakan perintah nabinya agar mereka semua masuk surga dan mendapatkan bimbingan dari nabi ini di dunia. Mereka senang orang-orang yang hidup bersama para nabi. Alhamdulillah kita sudah nabi kita meninggal 1400 tahun yang lalu, namun alhamdulillah sunnah-sunnahnya masih ada dan bisa kita pegang. Maka umat-umat terdahulu nabi mereka mengajak kepada kebenaran dan mereka mengikutinya. Kemudian disebutkan, namun berjalan waktu, Allah menginginkan sebagian dari pengikut itu mulai membangkang. Maka mereka yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan perbuatan yang tidak diperintah oleh nabinya. Atau mereka yaquluna wa la yaf'alun. Mereka hanya berkata tetapi tidak mau melaksanakan perintah dari nabinya. Maka akhirnya disebutkan di hadis ini, maka barang siapa yang berjihad, maksudnya menasihati mereka dengan tangannya, dengan keras, misalnya yang berbuat meninggalkan perintah nabinya itu anak-anak mereka ataupun orang-orang bawahan mereka, maka pemimpin ini dengan keras, dengan tangannya, ayo laksanakan perintah nabi, misalnya kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anak buahnya, maka itu keimanan yang kuat. Jika tidak, mengajak dengan lisannya, meskipun tidak dengan kekerasan, maka ada yang ikut dan ada yang tidak mau ikut karena dinasihati dengan lisan saja. Dan yang ketiga, tidak bisa diajak kompromi. Jika dinasihati ngamuk, apalagi dengan kekuatan tangan akan mengajak berperang, maka diingkari di dalam hati. Kenapa mereka tidak mau beribadah? Kenapa? Maka ini disebutkan di dalam hadis ad'aful iman, atau dengan istilah mempunyai keimanan wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Maka dia tidak mempunyai keimanan kecuali hanya sebiji sawi saja. Maksudnya sangat kecil. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita tentang keagungan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan di sini misalnya saya sebagai pembina dan pengajar kepada kalian, maka di sini bisa saya melaksanakan amar bil ma'ruf nahi anil munkar dengan tangan. Maka yang masbuk kita sepakat dipukul, yang tidak adzan awal dihukum. Dan insya Allah kedepannya yang berbicara bahasa Indonesia, bahasa Minang, kita tindak tegas agar kita berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Kapan kita mulai? Kalian belajar bahasa Arab tapi tidak dipraktekkan, mayan Pak. Maka ini yang bisa kita berikan dari
hadis Ibnu Mas'ud, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan. Sekarang dipersilahkan untuk mentasmi al-matan.